Kaiku jatuh. D&D Magelang ini kan baru tanggal 7, tapi komunitasnya 7 udah apa, Mas? 7 apa bulan apa ini? Salah, bukan 7, 9. Tanggal 9. Ya. kurang briefing. Logo D&D Magelang itu naganya kan warna kuning. Oke. Nah, itu kalau di color pick Gue-nya itu. gue-nya itu tuh FF090925. Itu sesuai dia. tanggal. Gue-nya. Sesuai kolor tabenya ya. Anjay, oke, sudah kayak orang gila ya saya. Betul sekali. Panas Pak ini Pak sebenarnya. Saya aja kayak gini panas kok. Apalagi ini. Betul. Oke, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan Arya atau Sudartiko. Sudartiko ya. Aku masih belum nemu sih sebenarnya segmen konten ini mau dinamain apa. Tapi ya udahlah ya. Tapi pokoknya nanti setiap orang yang punya jabatan di Dungeons and Dragons Magelang ini akan bertemu dengan seorang Edo Gawaranpo. Anjay. Edo Gawaranpo untuk ya menjelaskan tentang komunitas dan jabatannya dan lain-lain. Jadi mungkin ini dinamain Poka, Podcast Ketua. Wow. Oke, Mas Sudartiko, ini sebagai apa di Dungeons and Dragons Magelang? Saya ini sebagai ketua tavern. Ketua tavern. Betul sekali. Oke, bisa dijelaskan ketua tavern itu tuh sebenarnya apa, Mas Sudartiko? Ketua tavern ini sebenarnya saya juga bingung ya job desk-nya apa. Yang saya tangkap ya, yang saya tahu. Ketua tavern ini job desk-nya adalah untuk mengurus semua yang ada di bukan mengurus semua yang ada di, tapi mengurus player dan DM yang ada di komunitas begitu. Oke, berarti semua Dungeons Master Betul. dan player Dungeons and Dragons Betul sekali. yang ada di Dungeons and Dragons Magelang ini saya koordinasikan begitu. bisa dibilang anak buahnya sampean. Oh ya enggak. Oh enggak. Enggak segitunya. Oh, dikontrol oleh ketua tavern. Bukan Ya. dikontrol juga ya? Apa ya bahasa Saya yang mengkoordinasi lah. mengkoordinasi. Oke, Gampangnya mengkoordinasi gitu aja yang lah. sopan dan tidak menyinggung ya. Ya betul sekali itu. Sebagai ketua tavern, kan ini mengkoordinir player dan DM. Mungkin ada rutinitas yang mau dijalankan. Pasti ada. Bakalan dijalankan ya, walaupun belum tahu kapan. Tapi yang pasti bakal dijalankan itu adalah seperti gampangannya kayak seminar lah buat player dan juga buat DM. Jadi misalnya kayak teman-teman nih yang masih bingung apa sih D&D itu, terus mainnya gimana. Nah itu nanti kita bakal provide seminar buat player-player baru dan juga kita bakal provide seminar buat Dungeon Masternya sendiri. Oke, kalau sepengetahuan saya ya, Dungeons and Dragons di Magelang ini kan masih baru nih. Terus kalau misalkan mau membuat event seperti itu, narasumbernya dari mana? Apakah dari Magelang sendiri mungkin punya kenalan yang sudah mantap? Itu nanti kalau kita pas pengennya mendatangkan narasumber yang mungkin sudah lama begitu bermain Dungeons and Dragons ini. Tapi kalau untuk sekarang mungkin kita menggunakan resources atau sumber daya yang ada. Oke. Seperti wakil ketua tavern dan Mbak Ketua D&D Magelang. Siapa itu, Mas? Mbak Dia, shout out untuk Mbak Dia, ketua kita semua ya. Oke. Terus ada nggak sih kayak visi misimu yang bakalan membedakan Dungeons and Dragons Magelang ini dengan komunitas Dungeons and Dragons di luar Magelang? Wah, itu pertanyaan yang bagus sekali karena kok belum kepikiran itu ya saya. Sebenarnya saya juga nggak kepikiran nanya. Gitu. Karena yang mikir GPT. Oh gitu, bagus banget. Emang sedadakan itu ya. Oke. Tapi kalau misalnya disuruh pikir visi misi, paling ya itu aja sih, kayak kan di D&D ini kan masih baru banget nih, Yes. Mas Aru di Magelang ya, terutama di Magelang ini masih apa ya, hal yang nggak terlalu familiar gitu di telinga. Jadi kami sih pengennya jadi D&D ini lebih terdengar gitu, playernya jadi lebih banyak, komunitasnya lebih besar. Pengennya nanti kedepannya seperti itu. Gimana toh kok bisa jadi
ketua tavern itu tuh? Nah, saya itu jadi ketua tavern karena dipilih langsung sama Gokil. ketua Dipilih di langsung ya? Magelangnya. Dipilih langsung ya? Begitu. Ya saya nggak tahu apa-apa, tapi ketua di ND Magelangnya itu Mbak D ya, langsung menunjuk saya punya ide ini Mas Arya ya, Sudartiko ini langsung menjadi ketua tavern. Jadi saya langsung tanpa adanya konsen dari saya begitu ya, langsung ditembak jebret. Nah, gitu. Jadi ya sudah saya menjalankan apa yang diberikan oleh ketua lah, titah ketua saya jalankan. Oke. Dan ini masih dalam masa trial ya? Iya, masih masa untuk trial. apa namanya kepengurusan yang sekarang 3 bulan ini dalam masa trial. Betul sekali. Seperti itu. Oke, mantap sih. Sejauh ini nih gimana tuh respon masyarakat Magelang, terutama teman-teman di sekitar sampean itu? Sudahkah sampean memperkenalkan DND ke sekitar-sekitar sampean dan respon mereka itu seperti apa? Memperkenalkan DND sih sejauh ini cuman ke teman-teman aja ya. Soalnya yang saya rasa DND ini paling enak memang bermainnya sama teman, apalagi teman yang udah chemistry-nya itu ada. Karena kan DND ini kita kan bermain peran dan kita menjadi sosok peran yang bukan kita. Jadi menjadi pahlawan lah, menjadi apa, menjadi penjahat gitu kan enaknya. Kalau act out itu kalau saya sendiri itu enaknya sama teman. Jadi kalau udah kenal lebih los gitu lebih ya? los, bisa dasar. Tapi kita juga baru kenal, saya sudah selos ini. Ya itu Anda karena los aja sih, gitu sih. Remnya nggak ada. Iya. Kayak jatuh. Ini pertanyaan terakhir ya, mungkin nggak usah terlalu lama-lama. Bagaimana Anda melihat masa depan di ND Magelang itu 3-5 tahun ke depan. 3-5 tahun ya, jauh sekali ya. Ayo 1-2 tahun deh 1 kalau kayak sampai gitu. 2 tahun. 1-2 tahun ke depan. Kan jabatan sampean cuma 3 bulan nih. Tapi pandangan kayak aku pengennya tuh di tahun 2000. Berarti ini 2025 akhir ya. Di 2027 tuh di ND Magelang sudah seperti apa? Apakah sudah bisa membuat event LARP? Waduh. Kalau pengennya gitu ya. Pengennya gitu ya. Cuman kalau yang nggak muluk-muluk sih, ya komunitasnya aja sih tambah gede. Karena saya lihat memang dari awal tuh pertumbuhannya juga lumayan sih Mas. Di ND Magelang ini kan baru tanggal 7, tapi komunitasnya 7 udah... apa Mas? 7 apa bulan apa ini? Salah, bukan 7, 9. Tanggal 9. Ya. kurang briefing. Logo di ND Magelang itu naganya kan warna kuning. Oke. Nah, itu kalau di color pick Gue-nya itu. Gue-nya itu tuh FF090925. Itu sesuai dia. tanggal. Gue-nya. Sesuai kolor tabenya ya. Bagus sekali. ya. Emang filosofis begitu ya yang jadi ngedesain. tolong diingat ya, bukan tanggal 7. Bukan tanggal 7 guys. 9925. 9925. Sesuai dengan kolor gue-nya. Kolor gue-nya. Oke, seperti itu ya. Terus lanjut lagi tadi. Apa? Di ND Magelang baru. Harapannya ya semakin besar aja sih. Kalau untuk sekarang semakin besar dan bisa sustain. Saya sih misalnya kalau yang nggak muluk-muluk itu pengennya ya masih ada aja. Sudah segampang itu. Komunitasnya masih ada sampai 2027. Itu saya udah seneng banget sih. Iya sih. Soalnya komunitas di Magelang itu rata-rata 1 tahun bertahan dan habis itu nggak tahu ngapain. Betul. Karena kan memang kesibukan dan lain sebagainya. Musuh besar di ND adalah Kesibukan dan waktu. Ya, itu dia. Menyamakan waktu itu paling yang susah itu. Dan karena waktu kita di sini terbatas, terima kasih sudah mendatangi podcast kali ini. Kita akan berlanjut ke narasumber selanjutnya. Dan sampai jumpa di konten podcast Ketua. Ketua apa? Apapun. Dah. Oke, ganti clip on, ayo. Ganti sama Mas In, berarti kurang Mas Intun karo sampean.